Sudah, nggak ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Eh, ini, kalau yang sudah pegang radio ya, mungkin pernah merasakan. Jadi, Pak Ir, tanya Pak Ir. ya lanjut. Yang tanyakan silakan. Ya Pak, Pak itu di waktu sebelum sebelum ada tuning itu kan yang diterima hertznya itu masih masih semua frekuensi ya Pak ya kan? Betul. Saat Frekuensi. semua frekuensi di antena itu semua frekuensi yang ditangkap. Ya, Pada saat tuning kan kita sudah memfilter itu Pak, sudah memfilter frekuensi. jadi yang ini, yang sampai di sini, itu berangkat ini. 300 sampai dengan 3.000 kilo. Oke. Nah, Ya, yang di situ kita dapat semua tuh 300 sampai 3000 Hz. Kemudian di tuning. ini Tuning ini kan dipilih salah satu saja. ya Pak, tuning ini kita sudah lakukan lakukan reduce kan Pak? Ya, misalkan 2185 misalkan. Ya, terus? Ya betul. Umpama 2185 kita udah Ya, tuning di situ. Nah, ya. kemudian pada saat di set bank filter kita ngeredus lagi Pak dari Gimana? perangkat di set band filter ini. Dia udah 2185. Oh, kalau di SSD sebetulnya di sana kok sudah jadi apa itu, carrier-nya sudah jadi satu, sudah jadi 455. Oh, oke, Pak, ini kopi Pak, ini kopi. Ya, Lengkap ini. jelas ya. Oke, di sini cuma sideband-nya saja yang diatur. Carrier-nya tetap ikut super hidrogen. Carrier-nya tetap ikut. Oke ya, lanjut sekarang. Anda kalau yang pernah pegang radio pasti pernah mengalami bahwa suara itu kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh sekali gitu kan. Jadi atau suara itu besar kecil, ya besar kecil, besar seperti kecil, ditiup angin gitu. Kadang-kadang datang kencang lagi, itu kecil lagi, ya kecil lagi. Nah itu makanya di radio yang baik itu dipasang satu namanya AGC, automatic gain control, supaya penerimaannya tetap stabil. Ya. Jadi kalau penerimanya kecil itu dikuatkan, amplifiernya dikuatkan, amplifier ini dikuatkan. Kalau penerimanya sudah besar, dia ditekan. Itu dipasang di sini, ditambahkan saja. Tapi kadang-kadang keluar ini banyak fungsinya. Fungsi ABC. Jadi ini ada ABC namanya ABC. Automatic gain control. Ini gabungan dari itu. Jadi automatic automatic gain control ada di mana? Ada di penerima. Ya. Di pemancar tidak ada automatic gain control. Jadi kadang-kadang ditanyakan juga di ujian. Ya. Nanti tapi gampang. Ujian teknik radio paling mudah. Soalnya hanya 20, paling mudah. Ya. Jangan khawatir. Pokoknya nanti latihannya dibaca. Oke, mungkin besok dan lusa, besok ada mungkin sedikit latihan soal, sedikit. Nanti yang tapi yang hari terakhir kita pakai untuk latihan soal, ya, latihan soal ujian, supaya nanti lancar lah ujian paling tidak. Oke, sampai di sini. Sudah nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan antena. Ya, ya, ini kita nanti banyak hitung-hitungan ini, ya, banyak hitung-hitungan, banyak hitung-hitungan. Makanya nanti angka 300 kali 10 pangkat 6 itu ikut terus, ya, ikut terus. Makanya jangan sampai lupa, ya. Atau nanti hati-hati kalau ujian praktek ditanya berapa kecepatan gelombang radio, jangan sampai lupa, ya. Hati-hati nilainya antara indikator nggak baik kalau Anda lupa. Pertanyaannya gampang.
Baik, kita lanjut ke antena. Sekarang pemancar sudah, penerimanya sudah. Sekarang kita bahas antena. Antena untuk pemancar dan penerima sama. Ya. Hanya kalau pada penerima itu mungkin eh, karena daya yang diterima kecil, mungkin eh, tidak terlalu besar. Tapi kalau di pemancar mungkin perlu kawat yang besar karena dia memancar dayanya besar, kemungkinan panas. Nah, jadi itu perlu eh, fisiknya yang besar. Tapi sebetulnya di penerima juga tidak terlalu memperhatikan itu, walaupun hitungannya nanti tangan. Baik, kita ke antena. Sama nanti menghitung menghitung antenanya sama menghitung jangkauannya. Ya. Baik, kita mulai. Antena saja. Apa bentar ini ada tiga yang utama. Antena. Oke. Ada tiga yang utama, yaitu antena yang ini perlu sifat pancarannya ya. Antena yang memancar kuat ke satu arah. Yang pertama kuat ke satu arah. Kuat ke satu. Ini ada ini sudah pernah lihat disebut dengan bentuknya ini. Bentuknya seperti antena TV di rumah kita dulu. Ininya terbelah, ya, bawah. Antenanya sebetulnya yang ini antenanya. Ini disebut dengan reflektor. Reflektor ini disebut dengan direktor. Mengarah. Jadi kalau seperti itu arahnya ke arah kiri, ke arah tengah. Jadi kalau ini namanya mengarah, wajar ke sana ya jalan ke sana. Nah, yang ini reflektor kalau ada sinyal dari sini, nah ini kembali ke sini. Kalau memancar ya, kalau memancar ke sana ya, karena kalau memancar ke sini, ya jalan ke sana. Patternnya, pattern pancarannya seperti ini. Nah, gitu. Kuat ke satu arah, walaupun sebetulnya di sini ada kecil gitu. Tapi ini jangan ada. Nah, namanya kuat ke satu arah. Kuatnya ke hanya ke arah direktor. Ini sama dengan yang dulu ya. Ada di rumah kita. Oke, yang kedua, yang kuat kedua arah. Yang kedua ini kuat ke dua arah. Disebut dengan adanya bikul.
Antenanya terdiri dari dua batang kawat, ya. Jadi misalkan ini powernya, ini bentang ini kita lakukan setelah lagi ini baru. Nah, ini yang ke DX maupun ke. Nah, antenanya ini antenanya. Yang ini hanya penariknya. Kelihatan, kelihatan. Ini patternnya yang ini seperti sayapnya capung. Patternnya gitu. Kuat ke dua arah. Yang ketiga, kuat, gitu. Kuat ke semua arah, ya semua arah. Bisa disebut dengan antena WIB atau antena vertikal. WIB atau antena vertikal. Ya. Ini, misalkan ini tornya gitu, ini antenanya, ini antenanya, ini antenanya, ya, patternnya gitu. Nah, pokoknya ini punya lingkaran yang sama, R-nya sama, sama, sama kuat semua, ke semua. Baik, nah sudah, kita sekarang mencoba, kita, ya, kita mencoba menghitung antena. Tapi nanti dasarnya kita menghitung panjang gelombang.
panjang gelombang. Ini panjang gelombang dan panjang angin, ya. Ada yang panjang gelombang dan panjang. Jadi kalau gelombang itu saya gambar satu saja yang mewakili. Gelombang itu diwakili oleh satu buah sinus. Nah, gelombang itu diwakili oleh satu sinus saja. Kalau jumlah ini di sini di dalam satu detik itu disebut dengan frekuensi. Jumlahnya ini berapa dalam satu detik itu adalah frekuensi. Oke, jelas ya. Jadi frekuensi itu jumlah ini. Banyaknya ini dalam satu detik itu frekuensi. Nah sekarang kalau ini kan kita kecepatan gelombang radio berapa? Kecepatan gelombang radio berapa? Saya bisa jawab. Oke, 300 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Oke, oke ya, kita ya. Berarti kecepatan lambat ini kecepatan lambat ini eh, apa namanya? Jarak. Ini kan jarak dari 300 meter kali pembicaraan kan. Jadi gelombang radio itu dalam satu detik itu yang mana ini pertama dalam satu detik ini ujung ini dari ini sangat jarak itu 300 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Oke ya. Kalau kalau frekuensinya ini katakanlah ada 1 juta. Kalau frekuensinya itu 1 juta atau 10 pangkat 6, ya kan? Hertz 1 juta hertz, ya kan? Nah sekarang jarak satu kali ini satu cok satu saja. Berarti ini sama dengan ini. Itu disebut dengan panjang gelombang. Panjang gelombang atau simbolnya ini panjang. Jadi satu kali tidak. Nah sekarang kalau frekuensinya 1 juta berapa? 1 juta. Ini MU ya. Artinya ya, tapi lambda MU dibagi. Oke, sampai di sini. Ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas saya terangkan lagi. Ini penting soalnya. Ya, nanti kita hanya mencari antenanya. Ya, jadi kalau kecepatan itu 300 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Sementara frekuensinya ya, frekuensinya 10 pangkat 6 per detik, kan gitu ya. Detiknya hilang, tinggal meternya. Sekarang berapa? 300 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 6 ini bilang ini kan meter per detik
ininya gede, gitu kan? Ininya hilang, tinggal dengan 300 meter. Ya, jadi satu periode kita, gitu, satu kali sinus itu 300 meter. Paham ya? Nah, sekarang coba. Saya coba. Coba ya. Latihan sedikit. Dua angka saja. Ini sama dengan 300. Oke. Sekarang kalau frekuensi carriernya 1525 kilohertz. Yang kedua 2125 21 lah. Oke, benar. 2185 kilohertz. Lambdanya berapa? Coba dihitung. Coba latihan. Ini nanti kayaknya berjenjang. Ini ada lagi. Nanti penghitungan nanti nanya ke situ. Ayo, silakan dihitung. Ini nanti pasti ada, ya. Di dalam soal ujian pasti ada ini. Menghitung panjang gelombang, menghitung antena. Ayo, silakan hitung. Untuk latihan. Saya nanti berkembang ini, berkembang. Sudah? Ayo, ayo sudah ada taruh bisa. Satu 96721 Pak, kalau nggak salah. Oke, sudah kita hitung sama-sama ya. Oke, kita hitung sama-sama. Nah, itu range Pak ya? Pak Ya, itu range kah? Yang di hertz-nya itu range. Berarti dia di 137 meter sampai 196 meter gitu Pak. nah ini maksudnya yang ini panjang gelombangnya berapa, yang ini panjang gelombangnya berapa. Oh, oke. 196 sama 137 Pak. Oke ya, kita hitung.
dua satu, ini kan rumusnya 300 kali 10 pangkat 6 dibagi ya 1525 kali 10 pangkat 3. Sampai di sini ada yang bingung enggak? 300 kali 10 pangkat 6 dibagi ini sama kan anu pangkatnya supaya bisa dicoret 1525 kali 10 pangkat 6. Ini dicoret-coret tinggal 300 dibagi 1,525. Berapa? Berapa tadi? 196,7. Ini 300 dibagi 1,5. Berarti dibagi 1,5 aja 200. Berarti kurang dari 200 sedikit. Ya, gitu kan? Kira-kira 300 dibagi 1,525 ya. 196,72. Nah, 196,72. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Jadi nanti kalau disuruh menghitung lambda, karena di sini rumusnya ini supaya mudah dicoret seperti ini, maka frekuensinya dikonversi ke megahertz. 10 makanan itu apa? 10 makanan kan megahertz, ya kan? Jadi dikonversi ke megahertz. Jadi ini kalau dikonversi ke megahertz kan 1,5 gitu. Ya, ya, dan ini tidak berubah. Ini tinggal 300 dibagi 2,18 supaya tidak sulit nanti di dalam menghitungnya. Supaya tidak cepat, ya toh? Ya, supaya di kalkulator pada terlalu lama 300 dibagi 2,185 137,29 meter. Jadi yang ini 196, ini 137. Oke, jadi kesimpulannya tadi, kalau menghitung lambda itu frekuensinya dikonversi ke megahertz, ya, supaya cepat, supaya cepat. Jadi nanti karena Anda tidak boleh membawa, nanti boleh membawa kalkulator tapi tidak boleh membawa HP. Oke, sekarang panjang antena. Ini kan panjang gelombang ya. Ya, panjang gelombang. Sekarang panjang antena. Oke, udah nih. Panjang gelombang sudah, panjang. Sekarang panjang antena. Sudah banyak panjang antena. Untuk band jadi kumpulan jadi band MF ke bawah, ya. Jadi MF ke bawahnya F itu seperempat lambda. Band AF ke atas, AF ke atas itu setengah lambda. Oke, sekarang
Pertanyaannya begini, ada sebuah pemancar radio, pemancar radio bekerja dengan frekuensi carrier, memancar dengan frekuensi carrier, gitu ya. Frekuensi carriernya ya, 2185,5 kHz. Yang kedua frekuensi carriernya 3255 kHz. Panjang antenanya berapa? D, panjang antenanya berapa? Nah, latihan tadi. Silakan dihitung. Ayo, silakan dihitung. Ayo, ada berapa panjang antenanya untuk frekuensi carrier 2185,5 sama yang satunya 3255. Hmm.
Oke? Sudah ada yang ketemu? Silakan. Ini tiga ratus hapus. Ini hapus. Karena panjang antena itu tempat dan setengah lambda. Berarti apa? Kita cari apa? Lambdanya dulu. Ya, kita cari lambdanya dulu. Untuk yang nomor satu, yang nomor satu itu lambdanya sama dengan 300 kali 10 pangkat 6 dibagi 2184,5 ya kali 10 pangkat 6 sama dengan 300 kali 10 pangkat 6 dibagi 2185 ya. Ini coret dengan sama dengan berapa ini? 137 137 koma berapa baik ini? 2,28 Koma berapa? 28 ya? 26. Oh, udah 300 dibagi 2,1855 137,8 nah, bagi 4 maka antenanya tinggal 137,26 dibagi 4 ya. ya 3431 ya Pak. 34,31 34 3432 Ajar. Oke, kita hapus. Sekarang tinggal yang kedua. Yang 300 300 kali 10 pangkat 6 3 bagi 10 pangkat 6 poin 2 55 10 pangkat 6. 10 pangkat Oke, 6 jadi 3. Nah, ini tambahnya ini. Oke, 300 dibagi 3,255. dan 2 poin 92,17 9,16 ya. Maka 16 ya di bagi antenanya 2 92,16 dibagi 2 2, betul. Karena apa? Ini sudah masuk AM. Hati-hati ya. Jadi tinggal bagi 2. Betul. 46 Berapa? 9 Bagi 46,09 6,8 ya. So, 16 dibagi 2. 46,08.
4608. Oke, hati-hati ya. Jadi, makanya kemarin saya sudah pesan bahwa FF, HF, dan VHF harus betul-betul hafal. Ya, hati-hati tanya gitu. Ya, jangan sampai nanti semua dianggap seperempat lambda. Ya. Walaupun angkanya mirip, gitu ya. Walaupun angkanya mirip. Jadi jangan sampai uh, keliru. Ya. Jadi HF, MF itu batasannya berapa, HF batasannya berapa. Harus tahu. Oke, sudah ada pertanyaan? Sudah ada. Kita lanjut. Aduh, Menghitung jarak. Ya, jadi frekuensi radio ini karena kita tahu kecepatan perambatnya, makanya kan kita bisa menghitung jarak dengan frekuensi radio. Berdekatan paling berkaitan dengan lambda dan saya mendarat. Tapi kita tidak ke lambda lagi sekarang. Langsung menghitung kecepatan. Jarak kalau misalkan ini ada ya. Terus kita panjangkan ke sana, dulu ya. Jadi berapa pun nggak tahu. Ya, yang bisa memantukan. Tapi nanti di situ di pertanyaannya itu untuk menghitung jarak daratan. Jadi misalkan ini kita di laut, misalkan ini ada daratan, kita menggunakan cara dengan ini kan kembali lagi. Ini di sana ini kembali. Ya, di sana kan kembali lagi. Terus di monitor ini fungsinya radar. Mana radar? Oh, itu bukan fungsinya. Metodenya radar gitu. Jadi, karena sifat gelombang radio itu bisa dipantulkan, maka bisa kita pakai untuk menunjuk. Ini asasnya, metodenya. Jadi kalau di monitor itu, di monitor ini, misalkan ini sinyal yang dikirim ke sana, ini kembalinya, misalkan gitu. Kembalinya kecil, atau ada zaman di sana, terus ini sampai ini misalkan, ya, jaraknya 0,5 detik, ya, jaraknya 0,5 detik. Jarak ini di sini enggak, bisa begitu? Silakan dihitung. Silakan ada yang lihat. Sudah tadi kan sudah kita jelaskan. Kecepatannya berapa? Sekarang sekian. Ini adalah metode jarak. D-nya, jarak ini. Itu kita akan tahu D-nya, jarak. Misalkan secara sama dengan berapa? 300 kali 10,6, gitu ya. Berapa ini?
setengah detik kali 0,5, gitu kan? Sama dengan gini, mobil kecepatannya 100 km per jam, jam kan 60 detik. Kalau 10 detik berapa? 10 menit. 10 menit. Nah, berapa sekarang? Dibagi 2. Ya kan, karena ke sana kemari. Dibagi. Jadi tinggal 75 kali 10,6 meter. Ya, ini kali sekolah 350 dibagi 2 lagi 175. Oke, jelas? Satu lagi, kita kasih juga fokus. Ini hanya khusus untuk line offset. Jangkauan maksimum tapi khusus line offset. Ya, khusus yang line offset. Jangkauan maksimum khusus yang line offset, tidak untuk yang HF maupun yang MF. Ya. Ini khusus jangkauan maksimum. Ini hanya untuk yang line offset saja. Jadi kalau Anda punya pemancar dan bekerja pada frekuensinya line offset, berapa jarak maksimum? Jarak maksimumnya yang bisa ditempuh khususnya yang berhubungan dengan antena lagi. Rumusnya begini, D dalam kilometer itu sama dengan 3,142. 3,14. Ada yang besar. 3,12 kali, ya. Yang tadi kalau kita tadi ngitung antenanya, panjang antenanya, kalau ini tinggi antenanya. Akar tinggi TX ditambah akar tinggi RX. Nah, gitu. Jadi ini maksimumnya berapa? Kalau tingginya. Jadi nanti tinggal kalau Anda punya kombinasi jaraknya berapa, bisa dicari tinggi antenanya, atau kalau kita punya antena jarak maksimumnya berapa. Nah, jadi ya, jadi kalau misalkan ini tinggi TX-nya, ya antena TX-nya itu sama dengan 49 meter. Nah, RX-nya misalkan sama lah, misalkan ya 36 meter. Nah, jangkau maksimumnya berapa? Kalau Anda punya TX sekian, jangkauan maksimumnya berapa? Tinggal masukkan saja ini 3,12 ya, kali akar 49 ya, ditambah akar 36. Ini berapa? 3,12 kali akar 49 berapa? Masih ingat? Loh, lupa. 7, Pak. 7 ditambah 6. 6, Pak.
ini 7 ditambah 6. Sudah, ini kali 13. 52 berapa bitnya? 13. 52 berapa bitnya? 0,72. Kali 13. 45,56 ya. 40,56. kilometer. Oke. Jadi kalau Anda punya antena itu jarak jangkau maksimumnya 40,56 kilometer. Ya. Jadi ingat-ingat yang dipengaruhi oleh tinggi antena itu hanya yang line offset atau hanya yang direct wave. Ya. Yang tidak direct wave tidak dipengaruhi oleh tinggi antena. Jadi untuk MF itu walaupun antenanya ada di atas rumah ya bisa sampai mana satu dayanya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Besok pagi masih ketemu dengan saya. Besok pagi kita caranya menghitung backup. Hitunglah. Pokoknya 2 hari ini kita banyak menghitung. Ya. Menghitung backup. Besok kita menghitung backup. Sistem komunikasi sedikit, sama sedikit mengenal satelit, terus kita menghitung backup. Menghitung backup ini menghitung cadangan daya, ya, cadangan daya. Nanti kita pakai menggunakan aki. Nanti kenapa kita menggunakan aki itu ada beberapa alasan. Itu saya terangkan. Salah satunya adalah mudah didapat ya, dan murah, fleksibel. Oke, hari ini ada pertanyaan? Sampai dengan ini. Jadi nanti